Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya setiap kita itu kuat dalam tekanan. Saya percaya tidak ada satupun orang yang tidak mengalami tekanan. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk keluar dari tekanan. Ya, kalau dia tidak betul-betul mengerti kebenaran ini. Ya. Dan setiap perjalanan hidup kita selalu berjumpa dengan hal-hal yang kadangkala membuat kita merasa begitu sangat takut, sangat kecewa, sangat bersedih hati, dan banyak hal lagi. Inilah yang juga saya maksud dengan tekanan-tekanan itu. 2 Timotius 2 ayat 1-6. Saya akan bacakan bagi kita. 2 Timotius 2 ayat 1-6 berbunyi demikian. Panggilan untuk ikut menderita. Dari perikopnya aja sama sekali nggak enak. Kok dipanggil untuk menderita, ya? Makanya Alkitab ini harus kita pelajari dengan utuh supaya kita mengerti bagaimana seharusnya hidup. Ayat pertama, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Next slide. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, bahwa tekanan kehidupan pasti selalu ada. Tidak bisa tidak ada. Saya mau katakan, sekalipun kita hidup di dalam doa, kita hidup di dalam hadirat Allah, tidak mungkin kita tidak mengalami tekanan. Saya senang tadi sempat melihat ada sebuah sebuah video singkat dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, penderitaan itu cara Tuhan mendewasakan kita. Ya, jadi jangan dilihat bahwa kalau kita sukses, kita makmur, kita kaya itu sebagai ukuran kesuksesan. Ya. Sebab orang yang tidak mengenal Tuhan pun banyak yang kaya raya, banyak yang sukses seperti itu. Tetapi yang disebut dengan sukses dalam Tuhan adalah ketika karakter kita diubahkan. Itu kesuksesan yang benar, ya. Jadi tidak diukur dengan keberhasilan menurut dunia ini. Makanya penderitaan itu tidak mungkin kita hindari. Karena itu juga bisa menjadi cara Tuhan, berulang-ulang saya katakan, menjadi cara Tuhan membentuk kita. Ya, maka penderitaan bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Ya, oke. Nah, pesan firman Tuhan agar kita menjadi kuat adalah dengan meneladani 3 hal atau 3 profesi yang kita baca tadi. Yang pertama, jadilah seorang prajurit. Yang kedua, jadilah seorang olahragawan, dan yang ketiga menjadi seorang petani. Nah, bagaimana ketiga hal ini mau kita pelajari? Apa yang menjadi ciri atau hal-hal yang bisa kita ambil dari ketiga profesi ini? Mari kita akan lihat. Next. Nah, teladan prajurit yang berjuang dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3-4 dikatakan bagaimana? Saya bacakan lagi bagi kita. Ya, berkata begini. Ayat 3-ayat 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi prajurit yang baik, ya. Ini cirinya begini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya.
Nah, kita ini sedang ada dalam perjuangan. Perjuangan kita itu adalah perjuangan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya teruskan. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi kalau kita berjuang, seharusnya yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang dalam perjuangan itu. Tapi kita sering memikirkan hal-hal apa yang menjadi kesenangan daging kita. Ya, sehingga kita nggak fokus pada perjuangan itu. Ya. Nah, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya teringat sekali waktu seorang jenderal membawa pasukannya berperang, lalu dia naik kapal, dan setelah sampai di tujuan perang, lalu seorang komandan itu berkata, bakar kapal itu. Lalu anggotanya berkata, kenapa dibakar, komandan? Kalau seandainya nanti kita menang atau kita kalah, bagaimana kita bisa pulang? Bagaimana kita bisa kabur? Bakar, katanya. Kenapa dia suruh bakar? Sebab kalau kapal dibakar, dia nggak punya pikiran untuk kalau kalah kabur. Dia nggak punya pikiran untuk seandainya kalah, enggak. Karena dia tidak punya alat transportasi untuk kembali, maka satu tujuannya menang. Wah, good, keren juga ini komandannya ya. Jadi dia nggak punya pikiran lain untuk kembali atau bagaimana. Pokoknya harus menang. Nah, dalam kekristenan kita seharusnya kita menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi keinginan daging kita, karena itu yang merintangi kita untuk fokus pada peperangan itu sehingga kita kalah olehnya. Makanya iblis itu nggak pernah pusing dengan kehidupan kita yang bagaimanapun, ya. Seaktif-aktifnya kita dalam pekerjaan Tuhan, sehebat-hebatnya kita memberikan diri kita, waktu kita untuk terlibat dalam aksi sosial dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Yang penting jangan serius-serius amat. Nah, kalau kita serius dalam Tuhan, ini yang membuat iblis terganggu. Dia akan buat cara bagaimana menjatuhkan kita lagi. Dan iblis itu paling jitu menjatuhkan umat Tuhan dengan cara apa? Kesenangan dunia itu. Itu yang paling dipakai iblis untuk menjatuhkan. Makanya waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, iblis itu kan tahu Yesus lapar. Dia bilang begini, buatlah batu itu menjadi roti. Ya. Yang kedua, iblis bilang apa? Kalau engkau mau sujud menyembah kepadaku, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tuh, kurang ajar gak iblis itu? Mengapa iblis bisa menawarkan itu kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang pemilik seluruh jagat raya alam semesta ini? Karena iblis tahu pesona dunia ini mampu menjatuhkan banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan. Makanya saya kadang-kala berpikir gini, pantas ya firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Sebab yang benar-benar mau berjuang sampai akhir itu, saya berpikir gak banyak. Tidak banyak. Saya gak menghakimi, maafkan saya, tapi saya harus berkata jujur, pendeta pun tak banyak masuk surga itu. Ya, seperti saya ini juga orang-orang yang gak bisa masuk surga ini. Cuman ngomong kebenaran, tapi seberapa hebat perjuangan saya untuk betul-betul mengerjakan firman itu. Gak banyak. Makanya saya kalau melihat para pengkhotbah yang kelihatan begitu sangat, wah semangat, kayak, aduh nih bilang, ini bener gak sih pada bisa nih khotbahin, lakukan yang dikhotbahinnya. Gak mudah. Saya sedang berbicara juga dengan diri saya betapa tidak mudahnya. Ya. Apalagi kalau cuman buat atraksi kayak begitu, jatuh, aduh itu mah gak ada gunanya itu. Hampir saya bilang gak ada gunanya itu.
jatuh. Untuk apa? Pentingnya apa gitu loh. Khotbah lagi begitu lagi. Tiap minggu begitu, orang pada berjatuh-jatuh untuk apa gitu loh. Saya nggak ngerti. Kalau orang itu nggak pulang, nggak berubah, orang itu pulang nggak bertekad mengerjakan firman-Nya, nggak ada gunanya itu semua. Ya, cuman atraksi-atraksi apa ya? Memuaskan keinginan apa ya? Emosi sesaat gitu ya. Jadi sebuah entertain gitu. Nggak ada gunanya. Makanya fokus kita bagaimana kita berjuang. Kita melupakan semua apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Terus kita lihat. Hidup dalam fokus caranya dengan tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Kalau Alkitab berkata tidak memusingkan diri soal-soal penghidupannya, itu bukan berarti kita nggak memikirkan tentang masa depan, tidak memikirkan tentang kebutuhan, tidak memikirkan tentang kehidupan. Oh, Tuhan pasti ngerti tentang itu. Ya, sedangkan Abraham Maslow aja, dia seorang pendidik, berkata basic need-nya itu manusia itu makan, minum, sandang, pangan. Dia aja ngerti apalagi Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak ngerti. Tapi persoalannya manusia lebih mengutamakan itu daripada perjuangannya. Untuk mengalahkan keinginan daging. Untuk mengalahkan musuh-musuh yang membawa dia keluar dari jalan-jalan Tuhan. Jadi fokus dan taat pada tugas atau amanat dari komandan kita. Komandan kita siapa? Yesus Tuhan kita. Dia komandan kita yang sejati. Dia komandan kita yang utama. Apa yang diperintahkannya itu harus mutlak kita lakukan. Tidak boleh ditawar-tawar. Nggak bisa, ya Tuhan ini kan lagi proses, ya Tuhan ngerti lah. Kalau proses kan bisa jatuh bangun. Oke. Proses itu kadangkala dijadikan alasan untuk kita berlindung di balik ketidakseriusan kita. Ya, jadi kalau kita memang serius, kita pasti fokus. Kita nggak pusing dengan apapun. Makanya saya kalau khotbah di Lemhanas Jakarta, saya khotbah di TNI AU. Kemarin Rabu saya baru khotbah di TNI AU ya. Yang saya bilang ini teman-teman penjaga langit ini. Saya pernah dibawa di satu tempat yang kalau ada saja yang melintas di langit itu, dia akan bisa deteksi gitu. Oh, tempatnya dingin sekali. Ya. Lalu kalau ketemuan ya, saya nggak pernah dengar mereka ngomong selain siap gitu. Jadi apa saja yang diperintahkan pasti siap. Pernah nggak dengar Anda, pergilah di Polda di mana gitu, ada seorang atasannya bilang sama bawahannya, coba kamu bilang, entar dulu lagi, nggak ada. Itu pasti habis orang kayak begitu. Pasti yang ada siap. Dia siap atau tidak siap, dia suka atau tidak suka, dia mau atau tidak mau, pokoknya siap. Karena ini komandan. Nah, kita kok bisa ya komandan kita berkata, berjuanglah, pikulah salibmu, ikutlah aku. Tapi kita berkata, tunggu dulu, nanti dulu. Dan banyak alasan kita lontarkan. Aku mau menguburkan bapakku dulu, aku mau begini dulu. Banyak alasan. Seharusnya kalau kita sebagai seorang prajurit yang sejati, kita akan berkata siap. Tidak ada alasan untuk menolak. Fokus. Berfokus kepada hal-hal lain akan membuat konsentrasi kita terpecah. Dan memposisikan diri dalam keadaan bahaya. Jadi orang yang melakukan sesuatu tidak fokus pasti hasilnya tidak baik. Bahkan dikatakan dia ada dalam keadaan bahaya. Bisa mudah diserang dan menjadi sangat lemah. Makanya tadi ya, seorang komandan itu bilang bakar. Supaya tidak ada pikiran yang terpecah untuk kabur atau kalau kalah dia pulang. Pokoknya harus menang. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjuangan kita harus menang. Kalau kalah ya maka bagian kita gak ketemu Tuhan. Ya, gak ketemu Tuhan. Kita harus serius sekali berjuang.
Sebab kalau kita ini udah nggak serius, kita nggak tertarik dengan Tuhan. Percaya deh. Semua yang kita dengar, semua yang kita lakukan, itu hanya mengisi sesuatu yang apa ya? Hatimu nggak sungguh-sungguh di situ. Nggak sungguh-sungguh di situ. Makanya waktu saya udah ya nggak semenggebu dulu ya, saya bangun jam doa saya dalam hadirat Tuhan. Sekarang ini kan udah ya sampai saya ngomong sama Bella sama Ibu Gembala. Ya Mam, doa kita kok begini sekarang ya. Mungkin sama kalian semua. Samalah. Ada perasaan yang kosong gitu loh. Timbul lagi ketakutan, timbul lagi kekhawatiran, timbul lagi banyak hal. Dulu waktu saya dalam hadirat Tuhan tuh gak takut. Mau bagaimanapun terserah, udah begitu aja saya. Saya percaya betul pada kedaulatan Allah. Sekarang lihat, mikir ke Jakarta nggak ya, ke Jakarta nggak ya, begitu. Nanti nyambung lagi nggak ya, nyambung lagi nggak, udah mulai begitu. Karena apa? Dikuasai ketakutan. Bagaimana enggak? Bella minta 7,5 juta untuk uang lesnya. Stefani 3,8, Stephen 3 juta lebih, baru saya cicil 1,5. Belum bayar mobil, belum yang lain-lain. Duitnya dari mana? Kan main-main itu. Maka pikiran saya, gak bisa saya bertahan begini. Harus ke Jakarta lagi. Tuh. Padahal 11 bulan yang lalu semuanya Tuhan selesaikan. Semuanya baik. Makanya saya katakan kalau konsentrasi kita terbagi, maka kita pasti mudah dikalahkan. Nah untuk membangkitkan ini lagi yang gak mudah. Kadang-kala, udahlah, gitu. Saya masih terus berjuang supaya bangkit lagi. Ya. Kalau enggak, umat lagi nanti. Anda bilang ya lah, bolak-balik begitu, dari dulunya begitu terus. Anda gak di posisi saya sih. Ini aja belum dibayar. Ngomong lo gampang. Kalau Anda di posisi saya, Anda baru ngerti. Kadang-kala ya, orang itu kalau nggak berempati, memposisikan diri dengan posisi orang lain, dia nggak ngerti dia. Nanti kalau udah, oh iya, jadi mesti ngerasain dulu. Kayak kemarin tuh Bu Sondang kan, kami cerita-cerita, saya kasih tahu situasi pelayanan ini. Wah, kita harus kuat Pak. Tuhan tolong Pak. Rupanya dia menghadapi tekanan juga yang sama seperti saya waktu di mana tuh di Ekanopan ya. Dia buat status gini. Ngapain lama-lama di tempat orang yang tidak menghargai kita? Saya bilang, tuh kan Bu, dia diem. Baru ngerti. Mesti dirasain dulu. Kalau nggak dirasain, Anda pasti banyak komentar. Bagaimana kita belajar supaya kita tetap kuat dalam tekanan? Sebagai komandan bertanggung jawab, sang komandan agung dalam peperangan rohani kita juga akan bertanggung jawab dalam memenuhi kehidupan, dalam memenuhi kebutuhan kita. Dia juga bukan cuma merintahkan berjuang, bertempur, bukan. Dia juga menyiapkan, dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan saat kita berperang. Makanya saya katakan tadi kita harus belajar melekat kepada Tuhan. Terus. Nah, kita belajar dari seorang olahragawan, ya. Apa yang kita teladani dari seorang olahragawan yang bertanding? Next, kita lihat. Kerinduan utama seorang olahragawan adalah mendapat kemenangan atau sebagai juara. Tidak ada olahragawan yang terjun di dalam arena gelanggang pertandingan lalu ditanya,
Apa tujuanmu? Saya mah cuman ngerame-ramein doang. Ini ragawan gila ini. Saya mah nanti kalau dapat juara harapan juga syukur. Nggak ada. Semua ingin berjuang, berlomba, mendapatkan yang terbaik. Mendapatkan juara satu. Nah, untuk mewujudkan keinginan itu, mereka harus menghadapi tekanan. Tekanannya apa? Adalah lawan kita bertanding. Makanya kan seorang olahragawan, entah sepak bola, entah olahragawan apa, sebelum dia bertanding, dia akan melihat kekuatan musuh. Dengan cara apa? Dia memasang video. Misalkan kalau sepak bola, teknik mereka bagaimana, kekuatan mereka di mana dan sebagainya. Kalau tinju, dia akan lihat di mana dia punya kekuatan apa dalam pukulan dan sebagainya. Dia akan membaca dulu strategi, dia akan membaca kekuatan lawan. Kadang-kala itu menjadi sebuah tekanan dalam dirinya. Apalagi kalau dia lihat, waduh, ini dia punya pukulan cepat sekali. Dia punya gerakan begitu lincah. Itu membuat kita tertekan loh. Sebagai seorang yang akan bertanding itu membuat tertekan. Anda percaya nggak? Waktu musuh-musuh Mike Tyson mau masuk ke ring tinju, ya, itu melihat Mike Tyson saja saya percaya itu sudah ada rasa downnya itu. Apalagi saat-saat Mike Tyson waktu itu lagi gila-gilanya, nggak sampai satu ronde jatuh, nggak sampai satu ronde musuh pasti jatuh, ya. Itu membuat mereka pasti dalam tekanan itu, ya. Makanya kita harus mengerti, olahragawan harus memiliki strategi yang baik sebagai hasil pemahaman dari aturan main dalam pertandingan. Jadi kita mesti tahu strateginya. Mengalahkan musuh itu seperti apa. Tadi saya katakan kalau kita ambil teladan dari seorang prajurit, fokus. Jangan sampai kita nggak fokus, konsentrasi kita pecah, pasti kita nggak akan bisa menang. Pasti nggak bisa menang. Ya, harus fokus. Perjuanganku adalah melawan segala apapun yang merintangi aku untuk aku serius berurusan dengan Tuhan. Nah, kalau olahragawan ini berbicara tentang strategi. Strateginya bagaimana? Nanti kita akan lihat next. Nah, aturan main bagi kita, ini menjadi strategi kita adalah andalkan Tuhan. Itu yang pertama. Tekun dan ulet dan tidak mudah menyerah. Saya ulangi lagi. Andalkan Tuhan, tekun dan ulet dan tidak mudah menyerah. Saya terhibur juga dengan satu quotes dari seorang yang sangat terkenal di negeri ini. Dia bilang begini, segala sesuatu itu dimulai dari nol. Tetapi kalau dikerjakan dengan serius, pantang menyerah, punya tekad yang membaja, kamu pasti akan menemukan semua peluang-peluang. Dan waktu kamu menemukan peluang itu, kamu sedang digiring untuk mencapai puncak. Jadi, kalau kita punya tekad, ketekunan, ya, kita nggak usah pusing dengan bagaimana ya nanti. Itu sebenarnya hal-hal yang akan membuat kita ketakutan. Jalani saja yang kamu tahu, kerjakan saja dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan sangat serius. Nanti kamu akan belajar sendiri di situ. Kalau orang Batak bilang, tupadisi doi, tupadisi. Saya waktu datang ke Medan, saya nggak tahu gimana cara mulai pelayanan di kota ini. Sebab saya nggak kenal orang Medan. Saya kan orang lahir besar di Jakarta. Saya nggak kenal satupun orang Medan. Saya nggak punya modal yang cukup untuk membuka pelayanan. Saya nggak punya equipment yang... Pokoknya saya dengan modal nekat saja itu. Tupadisi doi. Jadi... Yang pertama saya bilang sama teman-teman, dulu saya masih di gereja mertua, saya bilang begini, saya mau buka pelayanan, di mana nih pelayanannya? Di hotel. Mereka ngeliatin saya begini, dalam hatinya,
Oh, tahun 2003 buka di hotel tuh masih keren di Kota Medan. Saya termasuk pionirnya dulu di sini. Ya, entahlah Tuhan buat saya gini terus. Dalam banyak hal saya terdepan, tapi akhirnya saya terbelakang. Nggak tahu kenapa. Ya, saya cari hotel, akhirnya dapatlah hotel saya. Wah, dengan peralatan sederhana, saya coba rangkul beberapa jemaat di gereja mertua ikut melayani. Semuanya akhirnya kita belajar sendiri di situ gitu. Jadi nggak usah pikirkan bagaimana ya ini nanti bagaimana itu bagaimana. Pokoknya jalani saja, lakukan dengan tekun dan ulet, jangan gampang menyerah. Wah, saya kalau gampang menyerah, kalau saya ngelihat kompetitor, waduh, jauh dari langit deh, jauh dari langit. Kompetitor yang udah gede-gede, udah kayak gimana gitu ya. Oh, jauh dari langit. Tapi saya bilang gini, saya sudah mulai maka saya harus berjuang. Ya, sampai pada akhirnya nanti tour travel kita ini harus membawa rombongan besar ke kota Yerusalem. Kalau Tuhan berkenan ini sudah ada 10 orang. Ya, nanti mungkin tanggal 27 Desember saya juga udah gak ada lagi di Kota Medan. Karena saya harus pimpin rombongan ke Turki. Ya begitulah akhirnya. Tapi ya sudahlah ya. Kita harus bisa menerima satu dengan yang lain. Supaya semuanya berjalan gitu ya. Semuanya jalan. Karena semuanya itu harus dikerjakan bersamaan. Ya. Kalau saja gereja kita ini keuangannya cukup, saya gak mikir gitu-gituan lah. Bener. Saya gak mikir kemarin mau ke Jakarta, gak mikir saya. Tapi ya kan semuanya harus jalan. Bagaimana kalau gak dilunasi ya? Nanti ini awal September pemilik ini pasti sudah telepon ini. Boksu, nah ini kan punya Cina nih, Boksu. Nah, gemeteran saya. Kan Anda gak tahu ya. Semua di pundak saya, Bapak Ibu. Jadi sudahlah, kita jalani dengan serius, andalkan Tuhan saja. Ya, tekun, ulet, pantang menyerah. Ya, kalau jatuh bangkit lagi, kalau jatuh bangkit lagi. Ya, jatuhnya 10, bangkitnya 11. Itu yang paling penting. Kalau jatuhnya 10, bangkitnya 2 kali, mampus kita terpuruk, makin terpuruk. Ya, bangkit sebanyak-banyaknya. Itulah yang membuat kita menang. Itu strateginya. Ya, tekun, ulet. Dan yang paling penting, andalkan Tuhan. Terus, yang ketiga, yang terakhir. Kita meneladani kerja keras dari seorang petani. Nah, kalau mau belajar dari petani, ya diskusilah sama Pak Nenggolan, diskusilah sama Ibu Jusniar. Ya, para petani ini. Nggak boleh petani males-males. Sampai saya lihat Pak Nenggolan itu sudah hitam gitu ya, birong galot. Jadi ya memang petani nggak ada yang putih. Petani apa putih? Ya pasti kulitnya pada gosong, orang dibakar matahari tiap hari. Tetapi keajaiban itu terjadi di tanah Israel. Israel itu padang gurun yang panasnya minta ampun, lihat orangnya putih-putih. Lihat di Samosir, udaranya dingin, orangnya hitam-hitam. Kenapa ya? Saya bingung deh. Tuhan itu hebat bener ya. Samosir, itu kampungnya mertua saya. Di Siambal, Tuhan dingin-dingin ya, sejuk ya. Orangnya hitam-hitam, tak ada orang di sana putih. Tapi coba lihat orang di Israel. Itu makin kena matahari, makin merah kulitnya. Ih, cakep-cakep bener. Mereka gak perlu pakai skincare segala macam itu. Itu hebatnya Tuhan. Ya, jadi kalau petani ya rata-rata hitam gosong.
Karena apa? Karena memang mereka harus kerja keras. Nah, yang ketiga kita teladani supaya kita tidak mengalami tekanan dalam hidup ini, jadilah orang yang rajin, bekerja keras, ya. Sebab dengan kerja kerasmu pasti akan menuai hasil yang baik. Ya. Kerja keras itu tidak membodohi, tidak membohongi hasil. Tidak mungkin. Ya. Makanya saya udah saksikan kemarin waktu saya di Israel. Ya sebenarnya sih saya nggak ada tujuan apa-apa lah, enggak. Ya saya ingin supaya grup kami itu happy gitu loh. Itu tugas saya sebagai tour leader. Ya, happy. Semuanya bernyanyi, semuanya gembira dari pagi sampai sore. Itu tugas saya. Tapi karena saya mendampingi, saya kadang-kadang saya bawa barangnya, kadang-kadang saya tungguin gitu ya, saya ajak ngomong. Sampai saya dipanggil, saya dikasih berapa ratus dolar gitu. Dipanggil, Abuna. Saya pikir nih mau nyuruh apa lagi gitu ya. Namanya udah opung-opung. Saya dikasih loh. Makanya saya bilang sama anak-anak muda di sini, jangan malas lah. Malas itu kamu buat dirimu itu jadi bodoh, jadi miskin. Ya, rajin, serajin-rajinnya. Kerjakan aja apa yang bisa dikerjakan. Pokoknya Alkitab bilang, firman Tuhan katakan, jangan biarkan tanganmu berhenti sebelum pekerjaan itu selesai. Kamu pasti sukses. Terus, next kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari petani kita belajar tentang kerja keras. Kerja keras mereka adalah menyiapkan lahan. Setelah lahan siap, maka mereka menabur. Maka mereka juga akan merawat tanaman dari hama. Ya, mereka akan merawat. Kemudian juga memperhatikan pengairan. Semua itu dilakukan petani agar tanamannya bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Makanya kalau petani itu ya udah mengerjakan bagian-bagian ini, dia tinggal nungguin tuh. Kalau ada burung, ada hama, makanya kan dipasangin tuh ya kalau di ladang itu kayak orang-orangan ini digerak-gerakin gitu kan supaya burung hama itu kan pada terbang. Itu mereka harus ada terus. Tiap hari mereka harus ada di situ. Tiap hari mereka harus perhatikan. Kalau enggak, habis. Nah artinya di dalam kerohanian kita juga setiap hari harus kita jaga. Harus kita rawat. Dengan doa, dengan baca firman, dengan bersekutu dengan Tuhan, ya itu harus kita rawat. Itu menjadi sesuatu yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau enggak, percayalah, hama semua yang akan merusak tanaman itu akan menghancurkan semua. Iblis itu ingin menghancurkan semua. Makanya kita belajar untuk sungguh-sungguh bertekun dalam Tuhan, bekerja keras untuk senantiasa kita menjaga diri kita. Terus next. Nah, petani juga menunjukkan kekuatan di dalam tekanan dengan tekun menantikan hasil dari apa yang ditanamnya. Wajahnya, ekspresinya sangat gembira sekali setelah dia sudah panen. Ya. Tapi kadangkala orang melihat panennya itu, kegembiraannya. Orang melihat sekarangnya tapi tidak melihat perjuangannya. Orang yang berjuang dengan keras, orang yang firman Tuhan katakan yang menabur dengan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Jadi harus ada kerja keras dulu, harus ada sesuatu yang dikerjakan, itu akan membuat wow gitu. Tapi kalau kita mengerjakan asal-asalan, kalaupun kita berhasil, kalaupun kita menyelesaikan, itu nggak excited, nggak sesuatu yang biasa saja gitu.
Tapi kalau ditempuh dengan perjuangan setengah mati, wah itu luar biasa. Kamu gak punya keteladanan seperti seorang prajurit yang komandannya bilang, kiri siap, kanan siap, jatuhkan dirimu siap. Enggak. Apa? Itu yang membuat kamu pada susah hidupnya. Itu yang membuat kamu gak pernah berhasil. Itu yang membuat kamu gak kaya-kaya. Karena pemimpin yang nampak saja kamu sukar untuk patuhi. Apalagi Tuhan yang tak nampak. Omong kosong sekosong-kosongnya. Saya bisa pastikan kalau kamu gak taat sama saya, kamu pasti gak taat sama Tuhan. Sudah gak usah dilawan. Saya ulangi, kalau kamu gak taat sama saya, kamu pasti gak taat sama Tuhan. Karena pemimpin yang nampak itu yang harus dulu kita taati. Ya kan pemimpin, saya bukan pemimpin yang lalim. Adakah sesuatu yang sesat saya ajarkan kepada kamu? Enggak. Kalau berbeda pandangan, beda pendapat, ya namanya saya pemimpin. Ya kamu ikuti pemimpinmu. Mesti begitu. Ya, ini kan di tengah-tengah para hamba Tuhan ini. Kamu mesti begitu. Makanya kemarin saya di gereja Stephen sangat tersanjung sekali. Mereka itu juga bukan gembala-gembala yang stay di tempat. Enggak. Jarang jemaatnya ketemu sama gembalanya. Karena gembalanya kan punya banyak cabang, dia kesana. Jarang ketemu. Tapi kepatuhan kepada pemimpinnya itu luar biasa. Pemimpinnya bilang kiri, kanan. Waktu mereka ketemuan itu ya, ngomongin hal yang negatif tentang gembalanya, langsung dipotong. Sudah, jangan diteruskan. Tuh. Itulah kepatuhan yang membuat mereka berhasil. Ya, coba deh. Saya ngomong gini bukannya saya supaya enggak, supaya kamu diberkati Tuhan. Saya ulangi, supaya kamu yang diberkati Tuhan. Karena saya juga memperagakan hal yang sama. Saya udah bilang, Pak Mesak itu dari semua hal itu jauh di bawah saya. Tapi karena dia pimpinan, kalau saya hormat loh. Buka pintu aja saya bukain loh. Tanya sama dia. Usianya di bawah saya itu jauh. Pendidikannya di S1, S3. Dia baru berapa tahun jadi gembala. Saya sudah 26 tahun jadi gembala. Tuh. Jauh dibandingkan saya. Tapi hormat saya sama dia boleh tanya. Jangan Anda pikir saya cuma ngomong gitu doang. Enggak. Jadi kita harus punya kepatuhan yang sungguh dengan komandan kita. Ya, nanti kamu berhasil nah. Ya anak-anakku ya, saudara-saudaraku, kamu berhasil. Jangan lawan pemimpinmu, dengar baik-baik, jangan lawan pemimpinmu. Kalau kamu gak cocok, mendingan kamu keluar. Itu yang baik. Kalau kamu anggap pemimpinmu tidak baik, kamu kasih perpandangan, dia gak mau dengar, kamu keluar saja. Daripada kamu ngegerecokin di situ. Itu pesan saya baik-baik. Sungguh, supaya kamu diberkati Tuhan. Tapi kalau pemimpinmu gak buat salah, kamu cari-cari salah, ya pantaslah kamu anak setan. Orang gak salah dicari salahnya. Kan begitu. Wong salah saja bila perlu kita harus bisa menegur dengan baik. Enggak, saya ngomong gini percayalah, tidak ada tujuan apa-apa dengan diri saya. Percayalah, supaya kamu yang diberkati Tuhan. Ya. Nah, baru sesudah sekian waktu hasil didapat dan kemenangan dirasakan. Jadi mari kita masuki proses Tuhan itu. Ya. Baru nanti kita akan rasakan semua apa yang sudah kita kerjakan. Pasti Tuhan memberkati kita. Selamat berjuang ya saudara-saudaraku ya. Kita berdoa terus ya. Jadi gereja yang bertumbuh, jadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang berjuang supaya kita menang dalam pertandingan ini. Ya, menang dalam pertandingan ini. Ya, berjuang kita semua ya, Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari pemain musik maju ke depan.